Air mata di dua nisan. Wasiat paling mengharukan sang suami. Mengapa Chot Nyak Miutia harus mengubur cinta sejati dua kali demi tanah Aceh? Inilah cerita tentang Air Mata Sri Kandi, romansa tragis di jantung peran Aceh. Aceh bukanlah sekadar peta, ia adalah nadi bangsa yang saat itu sedang dicekik oleh monster keserakahan bernama kolonialisme. Perang yang berkepanjangan ini, perang yang menguras emas dan menumpahkan darah pemuda Belanda hingga membuat Den Haag menangis, justru melahirkan seorang Sri Kandi yang kisahnya ditenun dari benang kesetiaan, wasiat sunyi, dan pengorbanan yang menghancurkan hati, Chot Nyak Miutia. Kisah ini dimulai bukan dengan pekikan perang, melainkan dengan janji cinta yang tenang, di bawah naungan pohon-pohon di Keuriuto. Di sana, Miutia menemukan pelabuhan hatinya, Teuku Cek Tunong. Cinta mereka adalah sepotong surga yang dicuri dari neraka dunia. Namun, kebahagiaan adalah kemewahan yang tak diizinkan. Setiap desahan napas mereka diikuti oleh angin pengkhianatan yang membawa kabar kedatangan Marsoche, raksasa pengejar yang tak kenal ampun. Rencong yang dipegang Miutia bukan lagi senjata, melainkan sahabat sunyi yang memahami kesedihan dan ketakutan seorang isteri. Ia menyaksikan suaminya berjuang. Ia melihat bagaimana semangat jihad adalah satu-satunya nyala api di tengah kegelapan yang kian mematikan. Ketika malam pengkhianatan akhirnya memenjarakan Teuku Cek Tunong pada tahun 1905, langit Aceh seolah runtuh. Sebelum ajal menjemputnya di tiang eksekusi, Teuku Cek Tunong tidak menitipkan emas atau harta. Ia menitipkan sebuah wasiat yang merobek jiwa, lanjutkan perjuangan, dan menikahlah dengan Teuku Muda Per. Wasiat itu adalah belati takdir yang harus ia tancapkan sendiri ke dalam relung hatinya. Ia harus mengubur cinta pertamanya hidup-hidup demi sebuah tugas. Ia menuruti. Pernikahan dengan Teuku Muda Per bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah ikat janji darah, perkawinan yang didirikan di atas puing-puing hati yang remuk dan didasarkan pada kewajiban, bukan asmara. Kini, Miutia harus memimpin. Ia adalah jantung perlawanan itu sendiri. Bersama Teuku Muda Per, ia bergerak dari satu lembah ke lembah lain. Namun, kekuatan tiran tak pernah lelah. Ia melihat lagi, dengan mata yang sudah kering dari air mata, suaminya yang kedua pun gugur di medan laga pada tahun 1907 di Paye Cisem.